Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas sistem pendukung keputusan dengan judul Profile Matching. Di sini kami ada 4 anggota. Pertama, saya sendiri, Melvi Indana Safira dengan NIM 003, Femadora Indria Dikama dengan NIM 007, Feratri Safila dengan NIM 012, Fatimah Azahra dengan NIM 037. Untuk outline presentasi, yang pertama ada profile matching description, profile matching steps, illustration of profile matching calculation, yang terakhir software. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan tahapan metode. Profile matching. Profile matching is a process that is very important in human resource management in which the first set of competency or ability required by the job. Jadi, profil matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana sekumpulan kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan harus terlebih dahulu diidentifikasi. Profile matching is a research method that can be used in decision support system. Competency appraisal process is done by comparing between one profile value with some profile of other competence value. So that can we know the result of difference of requirement of competence needed. The difference of competence is called gap, where this small gap has a higher value. Jadi profil matching merupakan salah satu metode penelitian yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Proses penilaian kompetensi dilakukan dengan cara membandingkan antara perbedaan nilai profil kompetensi yang satu dengan beberapa profil kompetensi yang lain, sehingga dapat diketahui hasil selisih kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Selisih kompetensi tersebut disebut dengan gap, di mana semakin kecil gap, maka semakin besar nilainya. Untuk profile matching step, yang pertama ada weight the value of each target atau pembobotan nilai setiap target. Yang kedua ada gap value weighting atau pembobotan nilai kesenjangan. Dengan gap sama dengan value atribut dikurangi value target. Yang ketiga ada calculate of core and secondary factor values untuk core factor, yaitu dengan rumus NCV sama dengan sigma NC per sigma IC. NCV yaitu average core factor score, untuk NC total number of core value factor, untuk IC number of core factor aspect. Untuk secondary factor, untuk NSV sendiri, average secondary factor score, NS total number of secondary values factor, dan IS number of secondary factor aspect. Yang keempat ada calculate of total aspect score atau perhitungan skor aspek total. Untuk rumusnya NI sama dengan X persen NCV plus X persen NCV. Untuk NCV-nya average score factor score, average secondary factor score, untuk X persennya the input percent values. Yang terakhir ada ranking dengan NI yaitu total score of aspect I, dan X persen itu percent value of final result formula atau 100% total. Selanjutnya untuk ilustrasi perhitungan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terdapat contoh studi kasus Departemen Teknik Informatika di Universitas Egyesia telah melakukan seleksi asisten laboratorium untuk mendukung kegiatan praktikum. Saat ini seleksi masih dilakukan secara manual, di mana setiap kandidat dinilai berdasarkan 4 aspek utama. Yang pertama ada administrasi. Di dalam administrasi terdapat IPK, nilai mata kuliah, dan sertifikat keahlian. Yang kedua ada kompetensi. Yang ketiga ada micro teaching, dan yang keempat ada wawancara. Next. Ya, terdapat tabel yang berisi kolom-kolom seperti kriteria, kode, subkriteria, nilai target, tipe, dan bobot CF dan SR.
CF di sini merupakan core faktor yang berarti faktor inti, dan SF merupakan secondary faktor yang merupakan faktor sekunder. Terdapat 4 kriteria dengan masing-masing bobot, ada yang 20%, 35%, 20%, dan 25%. Kode di sini menerangkan untuk administrasi C1 berarti IPK adalah sertifikat dengan nilai target yang sudah ditentukan, dan bobot SF dan CF harus 100% untuk setiap kriteria. Next. Berikut merupakan tabel data peserta yang didapat dari data aktual seleksi yang dilakukan sebelumnya dengan perhitungan manual oleh kepala laboratorium. Terdapat 7 calon asisten, 7 kandidat calon asisten yang akan diambil hanyalah 4. Dapat kita ketahui bahwa calon asisten A memiliki nilai administrasi C1 5, C2 5, C3 1, kompetensi C4 4, C5 3, dan seterusnya. Next. Berikut merupakan tabel bobot gap, di mana bobot gap merupakan hasil selisih antara variabel sama variabel atribut dengan variabel target. Habis itu selisih 0 mendapatkan bobot nilai 6 yang berarti tidak ada gap. Terdapat selisih 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 1 berarti kompetensi individu kurang dari tingkat atau level, sedangkan nilai positif berarti kompetensi individu kelebihan tingkat atau level. Next. Ilustrasi perhitungan 2, di mana di sini terdapat kolom tambahan yaitu nilai target. Nilai target di sini berguna untuk mengurangi nilai-nilai yang terdapat pada kolom calon asisten dan nilai C1, C2, hingga C13. Next. Ya, dilakukan perhitungan nilai gap adalah value atribut dikurangi value target. Contohnya adalah calon asisten A memiliki value atribut C1 sebesar 5 dan nilai target sebesar 5. Berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Calon asisten F mempunyai nilai C1 sebesar 4, 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Kita lakukan perhitungan seperti itu seterusnya untuk semua kolom hingga selesai dan didapatkan hasil. Next. Ya, berikut merupakan hasil perhitungan nilai gap dari semua kolom dari C1 hingga C13 dari administrasi, kompetensi, mikro teaching, wawancara untuk calon asisten A, B, C, D, E, F, G. Terdapat nilai 0, 1, min 1, min 2, hingga min 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada konferensi nilai bobot gap, di mana tabel berikut adalah tabel hasil dari perhitungan nilai gap yang akan dikonversi sebagai bobot nilai sesuai dengan bobot nilai yang ada. Next. Berikut adalah hasil dari konferensinya, di mana C1 tadi adalah bernilai 0 dan dikonversi menjadi 6, dan begitupun seterusnya hingga ke C13. Next. Berikut adalah perhitungan nilai core factor dan secondary factor. Berdasarkan dari tabel hasil pemetaan gap, maka akan ditentukan nilai core factornya dan juga secondary factor. Core factor ditandai dengan berwarna hijau dan secondary factor ditandai dengan hijau tua. Untuk sebagai contoh, untuk calon asisten A pada kriteria administrasi memiliki 2 core factor dan juga 1 secondary factor, di mana masing-masing CF dan SF memiliki rumusnya. Untuk core factor sendiri memiliki rumus NCF sama dengan sigma NC dibagi akar sigma IC, dan secondary factor memiliki rumus NSP sama dengan sigma NS dibagi akar sigma IS. Sehingga didapatkan nilai untuk core factor di administrasi
yaitu 5,8, dan secondary factor itu 4. Didapat dari nilai C1 ditambah C2, yaitu 6, ditambah 5,5, dibagi dengan jumlah itemnya, yaitu 2, sama dengan 5,8. Dan untuk secondary factornya bernilai 4, dibagi 1 karena hanya memiliki satu item, sama dengan 4. Dan begitupun seterusnya hingga ke subkriteria C13. Next. Berikut adalah hasil dari perhitungan core factor dan secondary factor dari administrasi, kompetensi, micro-teaching, dan juga wawancara. Dengan bobot untuk nilai core factor yaitu 0,6 dan nilai secondary factor yaitu 0,4 untuk setiap masing-masing kriteria. Next. Berikut adalah nilai hasil terbobotnya, di mana perhitungannya nilai core factor ataupun nilai secondary factor dikalikan dengan nilai bobotnya masing-masing. Di sini sebagai contoh, calon asisten A dengan kriteria administrasi memiliki nilai core factor 5,8 dan bobot 0,6, dan kemudian dikalikan, kemudian ditambah dengan nilai secondary factor dikalikan dengan nilai bobotnya, sehingga menghasilkan 5,1. Dan begitupun seterusnya hingga kriteria wawancara. Next. Berikut adalah hasil dari perhitungan terbobot dan perankingan, di mana calon asisten A dan G telah melakukan perhitungannya dengan nilai bobot 0,2 untuk administrasi, 0,35 untuk kompetensi, 0,25 untuk micro-teaching, dan 0,2 untuk wawancara. Sehingga didapatkan nilai total untuk calon asisten A yaitu 5,6, calon asisten B 5,5, calon asisten C 5,3, calon asisten D 5,6, calon asisten E 5,3, calon asisten F 5,1, dan calon asisten G 5,3. Berdasarkan dari yang diminta bahwa asisten laboratorium yang diminta hanya 4 orang, sedangkan calon asistennya hanya adalah 7, sehingga dipilih dari peringkat 1, 2, 3, dan 4, yaitu calon asisten A, B, C, dan juga D. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk selanjutnya, menyelesaikan studi kasus tersebut dengan menggunakan bantuan software, yaitu menggunakan Python. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, mengimport dulu pustaka Python-nya, yaitu pustaka Pandas dan juga pustaka NumPy. Kemudian, memasukkan nilai aktual dan juga ketentuan nilai aktual dan juga nilai targetnya, dan rumusnya yaitu untuk nilai gap-nya itu adalah nilai aktual dikurang target. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai bobot untuk core factor dan second factornya sesuai dengan sintaks yang tertera di layar untuk rumus-rumusnya. Kemudian selanjutnya menginputkan nilai-nilai data yang diperoleh untuk setiap kandidatnya sesuai dengan kriteria masing-masing. Di sini ada 7 kandidat dengan beberapa kriteria dan juga subkriterianya untuk nilai-nilainya dimasukkan. Kemudian juga kita menginputkan nilai target dari setiap subkriterianya. Next. Lalu kita juga menginputkan kriteria, jenis-jenis kriterianya ada apa saja dan juga subkriterianya. Lalu bobot kriterianya masing-masing. Seperti administrasi itu 20%, jadi 0,2, lalu kompetensi 35%, jadi 0,35, dan seterusnya. Dan juga menginputkan kriteria tersebut termasuk core factor ataupun second factor. Selanjutnya. Setelah menginputkan dan juga memasukkan rumus-rumus
untuk nilai bobot, kemudian kita melakukan peringkat atau ranking dengan rumus sintaks yang tertera, dan juga menampilkan 4 asisten yang teratas, dan akan diperoleh hasil seperti berikut. Next. Akan diperoleh hasil seperti berikut, ada peringkat dari peringkat 1 sampai peringkat 7. Dengan peringkat satunya itu ada kandidat D dengan skor akhirnya 5,6, peringkat 2 kandidat A dengan skor 5,6, peringkat 3 kandidat B dengan skor 5,5 dan seterusnya. Dan untuk 4 asisten laboratorium yang terpilih berdasarkan ranking yaitu kandidat D, A, B, dan juga C. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.